Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Perhatikan tabel berikut untuk nomor 1. 1. Mendengar petir yang dahsyat. 2. Melihat gedung bertingkat yang sangat megah. 3. Melihat kecanggihan teknologi yang luar biasa. 4. Melihat sesuatu yang menakjubkan yang tidak baik. 5. Melihat sesuatu kecelakaan yang dahsyat. Peristiwa yang dianjurkan mengucapkan Subhanallah pada tabel tersebut ditunjukkan nomor A. 1, 4, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah A. 1, 4, dan 5, yaitu mendengar petir yang dahsyat, melihat sesuatu yang menakjubkan yang tidak baik, dan melihat sesuatu kecelakaan yang dahsyat. 2. Perhatikan gambar berikut. Kalimat thayyibah yang diucapkan ketika melihat peristiwa sesuai gambar tersebut adalah A. Masya Allah, B. Subhanallah, C. Allahu Akbar, D. Astaghfirullah. Jawabannya B. Subhanallah. 3. Pada hari libur, Syafa dan keluarga pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Syafa melihat banyak miniatur dari berbagai provinsi di Indonesia yang sangat indah. Syafa pun terbelalak melihat keindahannya, seraya mengucapkan A. Allahu Akbar, B. Alhamdulillah, C. Masya Allah, D. Subhanallah. Jawabannya C. Masya Allah. 5. Kalimat thayyibah Masya Allah mempunyai arti A. Hanya kepada Allah lah aku berserah, B. Allah lah yang menghendaki demikian, C. Hanya kepada Allah lah kami menyembah, D. Hanya kepada Allah lah kami berlindung. Jawabannya B. Allah lah yang menghendaki demikian. 6. Mengucapkan kalimat thayyibah sebaiknya sesuai dengan keadaannya. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah takbir adalah A. Ketika melihat bencana alam banjir dan gempa, B. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaan, C. Ketika berzikir setelah selesai sholat 5 waktu, D. Ketika mengawali sambutan dalam sebuah acara. Jawabannya C. Ketika berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. 7. Dengan membiasakan membaca Allahu Akbar, hikmah yang diperoleh adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan titik-titik. A. Mendapatkan keberuntungan dari orang lain, B. Mendapatkan kasih sayang antar sesama, C. Terhindar dari sifat menang sendiri, D. Terhindar dari sifat sombong. Jawabannya D. Terhindar dari sifat sombong. 8. Membaca kalimat thayyibah harus sesuai dengan keadaannya. Berikut peristiwa yang tepat untuk membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah A. Ketika selesai melaksanakan pekerjaan, B. Pada waktu menerima hadiah ulang tahun, C. Ketika melihat kejadian luar biasa, D. Pada waktu jatuh dari sepeda. Jawabannya C. Ketika melihat kejadian luar biasa. 9. Berikut yang merupakan pengamalan dari sifat Al-Aziz adalah A. Mengucapkan salam jika bertemu, B. Berbaik sangka kepada orang lain, C. Tegar dan kuat dalam menghadapi musibah, D. Rukun kepada sesama teman. Jawabannya C. Tegar dan kuat dalam menghadapi musibah. 10. Sifat Allah Al-Aziz artinya A. Allah Maha Kuasa atas seluruh alam seisinya, B. Allah Maha Pembentuk rupa semua makhluk, C. Allah Maha Perkasa tidak membutuhkan yang lain, D. Allah Maha Pengasih dan tak pilih kasih. Jawabannya C. Allah Maha Perkasa tidak membutuhkan orang lain. 11. Berikut yang merupakan pengamalan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quddus adalah A. Sabar dan tabah menghadapi cobaan, B. Belajar dengan sungguh-sungguh, C. Menjaga kebersihan badan dan hati, D. Mengucapkan salam jika bertemu. Jawabannya
C. Menjaga kebersihan badan dan hati. 12. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang diserahkan ayahnya kepada Umayyah bin Khalaf. Sifat tabah dan sabar Bilal terlihat ketika A. Tetap mempertahankan keyakinannya meskipun mendapatkan siksaan. B. Tetap mempertahankan harga dirinya meskipun mendapat hinaan. C. Sabar dan tabah dalam membela keluarganya meskipun mendapat siksaan. D. Tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi kemiskinan dan kekurangan. Jawabannya A. Tetap mempertahankan keyakinannya meskipun mendapatkan siksaan. 13. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan pasti tidak terbatas. Hal ini karena Allah bersifat A. Al-Malik, B. Al-Quddus, C. Al-Aziz, D. Al-Mu'min. Jawabannya A. Al-Malik. 14. Pak Ali adalah seorang kepala desa yang tidak pernah berbuat sombong dan semena-mena dalam menggunakan jabatannya. Menurutnya, jabatan hanyalah titipan Allah. Dalam hal ini, Pak Ali mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu A. Al-Malik, B. Al-Quddus, C. Al-Aziz, D. Al-Mu'min. Jawabannya A. Al-Malik. 15. Kitab suci Allah diturunkan agar manusia tidak berada dalam kesesatan dan tidak jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi diturunkannya kitab suci adalah sebagai A. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, B. Pedoman hidup bagi manusia, C. Kabar gembira bagi manusia, D. Bahan bacaan bagi manusia. Jawabannya B. Pedoman hidup bagi manusia. 16. Kitab suci ini adalah berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab suci ini juga merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku pada umat Bani Israel. Nama kitab dan nabi yang menerima kitab sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Al-Quran Muhammad SAW, B. Zabur Dawud, C. Injil Isa, D. Taurat Musa. Jawabannya B. Zabur Dawud. 17. Sa'labah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya rajin beribadah. Namun setelah kaya raya, banyak yang berubah dalam diri Sa'labah. Sikap yang harus kita hindari dari kisah Sa'labah adalah A. Bekerja dengan semangat yang tinggi agar mendapat hasil maksimal. B. Jika mempunyai harta, kita dermakan kepada orang yang membutuhkan. C. Terlalu sibuk mengurusi harta dan kekayaannya hingga melalaikan sholat. D. Rajin berdoa dan beribadah kepada Allah dalam setiap kesempatan. Jawabannya C. Terlalu sibuk mengurusi harta dan kekayaannya hingga melalaikan sholat. 18. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pada mulanya rajin sholat berjamaah, namun setelah menjadi kaya, Sa'labah sibuk mengurusi hartanya dan tidak pernah terlihat lagi sholat berjamaah di masjid. Bagaimana menurut pendapatmu tentang sikap Sa'labah tersebut? A. Setuju karena Sa'labah lama hidup menderita sehingga sudah saatnya dia menikmati apa yang dimilikinya. B. Setuju karena apa yang dilakukan Sa'labah adalah sangat wajar untuk menikmati yang selama ini diimpikan. C. Tidak setuju karena seharusnya Sa'labah bersyukur terhadap apa yang diperoleh dan semakin tekun beribadah. D. Tidak setuju karena seharusnya Sa'labah menyedekahkan hartanya kepada yang membutuhkan meskipun dia tidak sholat berjamaah. Jawabannya C. Tidak setuju karena seharusnya Sa'labah bersyukur terhadap apa yang diperoleh dan semakin tekun beribadah. 20. Ibadah yang ditinggalkan oleh Sa'labah adalah A. Sholat dan haji, B. Sholat dan zakat, C. Puasa dan haji, D. Sholat dan puasa. Jawabannya B. Sholat dan zakat.
19. Tha'labah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada awalnya miskin dan rajin beribadah. Namun setelah didoakan Nabi dan terkabul menjadi kaya raya, dia menjadi lupa beribadah, kikir dan sombong. Bagaimana sikapmu setelah membaca cerita tersebut? A. Biasa-biasa saja karena itu hanya sebuah cerita. B. Seharusnya Tha'labah tidak usah didoakan agar dia tetap rajin beribadah. C. Menyayangkan sikap Tha'labah yang menjadi kikir dan sombong. D. Menjadikan pelajaran agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Jawabannya D. Menjadikan pelajaran agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. 21. Orang-orang kafir Quraisy menyiksa Bilal dengan tanpa belas kasihan. Mengapa hal ini dilakukan? A. Membenci Bilal yang merupakan keturunan berkulit hitam. B. Sebagai pelajaran bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Bilal bin Rabah seorang budak yang berani sama tuannya. D. Sebagai ujian agar para budak berkulit hitam tidak membantah tuannya. Jawabannya B. Sebagai pelajaran bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 22. Sikap Bilal bin Rabah ketika mendapat siksaan kafir Quraisy dalam mempertahankan imannya adalah A. Selalu tersenyum dan tidak marah kepada orang-orang kafir yang menyiksanya dan selalu mengikuti perintahnya. B. Sabar dan tabah menerima semua siksaan itu karena itu masih terasa ringan dibanding kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Sabar dan tabah dalam menerima siksaan serta mengikuti semua kemauan orang-orang kafir yang menyiksanya. D. Sabar dan tabah dalam menerima siksaan, tetapi kalau siksaannya sudah terasa berat, Bilal mengikuti perintahnya. Jawabannya B. Sabar dan tabah menerima semua siksaan itu karena itu masih terasa ringan dibanding kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jenis amanah kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Orang lain, C. Manusia, D. Diri sendiri. Jawabannya adalah D. Diri sendiri. 25. Mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya untuk jalan yang dibenci, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut merupakan makna dari sifat A. Khianat, B. Kufur nikmat, C. Kikir, D. Tidak menepati janji. Jawabannya A. Khianat. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat dan benar. 1. Mengapa kita dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah ketika melihat sesuatu yang indah? Jawabannya, kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berilah 2 contoh pengalaman sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, 1. Sebagai pejabat tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya. 2. Sebagai pemimpin desa tidak boleh bersifat angkuh, kikir, dan sombong. 3. Mengapa setelah turun kitab suci Al-Quran, semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran? Jawabannya, setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran-ajaran umat sebelumnya. 4. Mengapa ketika kamu meminjam buku kepada temanmu harus menjaganya dengan baik? Jawabannya, karena meminjam barang milik orang lain adalah sebuah amanah. Jadi kita harus menjaganya baik-baik sampai barang tersebut kita kembalikan. 5. Perhatikan gambar berikut.
Tuliskan 3 sikap yang kamu lakukan ketika terjadi peristiwa seperti pada gambar di atas. Jawabannya: 1. Mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah. 2. Memberikan bantuan kepada para korban. 3. Mendoakan mereka agar diberi kesabaran dan ketabahan.